Ada sebuah daerah di Afrika Selatan yakni Cape Town. Di kawasan ini terdapat sebuah kampung yang seluruh penghuninya merupakan orang Indonesia. Bawa semua, anakku ada 3, bawa ini semua. Guys, yang memang luar biasa jika terdapat kampung orang Indonesia di tengah kota Cape Town, Afrika Selatan. Diaspora Indonesia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Mereka membawa budaya, tradisi, dan warisan Indonesia ke negara tempat mereka tinggal. Seringkali mereka membentuk komunitas yang kuat dan menjaga hubungan dengan tanah air mereka. Jika terdapat kampung orang Indonesia di Cape Town, itu menunjukkan adanya komunitas yang erat di sana. Komunitas semacam itu biasanya memiliki restoran Indonesia, toko-toko makanan Indonesia, atau pusat kegiatan budaya yang mempromosikan warisan Indonesia. Mereka juga sering mengadakan acara dan perayaan kebudayaan Indonesia seperti perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia atau perayaan keagamaan. Jadi di video pada kali ini guys, kita akan bakalan reaksi video berjudulkan Luar Biasa Afrika Rasa Indonesia, Kampung Orang Indonesia di Tengah Kota Cape Town, Afrika Selatan. Dan ini merupakan dari channel Dunia Seleb. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yuk guys. Luar biasa Afrika Rasa Indonesia. DS1, ternyata populasi terbesar orang Indonesia di luar negeri bukan cuma di Suriname maupun Kaledonia Baru. Ada sebuah daerah di Afrika Selatan yakni Cape Town. Di kawasan ini terdapat sebuah kampung yang seluruh penghuninya merupakan orang Indonesia. Bawa semua, anakku ada 3, bawa ini semua. Semua di sini, homeschooling di sini. Anak suami juga ada, tinggal sama aku. Sebelum kita menelusuri lebih lanjut bagaimana sejarah orang Indonesia bisa sampai kemari, kita bahas dulu tentang Cape Town, Afrika Selatan. Iya, benar. Cape Town adalah kota terbesar kedua yang terletak di Afrika Selatan. Kota ini terkenal dengan pemandangannya yang memukau dan gaya hidup yang semarak. Cape Town merupakan pelabuhan besar di pinggir Samudra Atlantik dan menjadi ibu kota khusus legislatif. Sedangkan Pretoria merupakan ibu kota eksekutif dan judikatif. Ibu kotanya adalah Bloemfontein. Salah satu fakta menarik Cape Town adalah kota ini sangat multikultural karena dijadikan sebagai tujuan utama para imigran dan ekspatriat untuk tinggal di Afrika Selatan. Kota ini dikembangkan oleh perusahaan Hindia Timur Belanda pada abad ke-17. Ini bertujuan sebagai stasiun pasokan untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal Belanda yang berlayar ke timur jauh dan India. Cape Town tumbuh dengan cepat dan satu-satunya kota yang menjadi pusat budaya dan ekonomi utama koloni Belanda di Afrika Selatan. Cape Town adalah kota terbesar sekaligus dijuluki kota warna-warni di Afrika Selatan. Di kawasan Bokap inilah wajah-wajah orang Indonesia dan Melayu bisa kamu jumpai. Mayoritas orang Indonesia di sini beragama Islam dan memiliki kuliner mirip seperti di Indonesia. Yang paling dikangenin adalah makanan. Itu paling banget, apalagi yang namanya bakso. Gue cinta banget sama bakso, mie ayam, rujak. Bokap terletak di lereng Signal Hill Cap yang merupakan salah satu daerah pemukiman tertua di Cape Town. Menariknya, sebagian besar penghuni kampung ini adalah para imigran Melayu dan Indonesia. Kabarnya kawasan pemukiman ini menjadi bagian dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia. Bagaimana orang-orang Indonesia bisa tinggal di sini? Berikut ulasannya. Gimana kangen dan Bagaimana kesan bisa berada di sini, Mbak? Alhamdulillah, kadang-kadang sedih sih kalau kangen sama keluarga, nangis. Nggak ada macet, polusinya nggak terlalu parah kayak di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Itu yang bikin gue nyaman banget tinggal di Cape Town. Kalau ini adalah hasil dari reklamasi pantai, sebagian dari kota Cape Town. Jadi di tempat itulah pertama kali dia melemparkan jangkarnya Ian van Riebeeck. Awal berdirinya Kampung Bokap. Kampung Bokap. Wih. Awal mula kehadiran orang Indonesia di Bokap karena dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Kebanyakan orang Indonesia yang menempati kampung ini adalah para budak atau pekerja yang hendak dipekerjakan oleh Belanda.
Mereka dibawa oleh penjajah Belanda pada tahun 1653 ke Afrika Selatan. Salah satu orang Indonesia yang dijadikan budak pertama oleh Belanda di Cape Town adalah Abraham van Batavia. Saat membawa orang-orang Indonesia ke Cape Town, Belanda mengubah nama mereka berdasarkan bulan kelahiran atau asal daerahnya. Ada yang bernama Bambang van Java, Desember van Bale, August van Makassar, dan banyak lagi lainnya. Dilansir dari Cape Town History, Kampung Bokap awalnya merupakan sebuah tanah kosong yang dibeli oleh seseorang bernama Jan Dewal. Ia membeli lahan ini sebagai tempat tinggalnya. Pada awalnya, orang-orang Indonesia yang tinggal di sini menyewa sebuah rumah kecil yang disebut Hurguwisches yang mereka sewa dari pihak pengembang. Pada tahun 1834, pihak pengembang mulai membangun rumah ini di Bokap yang kemudian ditawarkan pada para imigran. Hingga akhirnya, Bokap berubah menjadi kampung Melayu, di mana para penduduknya banyak yang berprofesi sebagai penjahit, pengrajin, tukang bangunan, hingga nelayan. Kampung ini kemudian dikenal dengan sebutan Cape Malay. Saat ini, wilayah Bokap tak hanya dihuni oleh masyarakat dari rumpun Melayu, tetapi juga penduduk asli Afrika dan India. Diperkirakan saat ini terdapat 200.000 orang Melayu yang dulunya berkebangsaan Indonesia. Oh, ramai ya guys di Kampung Bokap. Orang-orang Indonesia ada di situ ya guys. Mereka ada komuniti mereka Adat sendiri. istiadat dan kuliner Indonesia di Kampung Bokap. Oke. Wih. Uniknya, beberapa adat dan budaya asli Indonesia masih dipertahankan di kampung ini. Di antaranya dari segi makanan, di mana warganya kerap membuat sambal, kari, dan juga bubur. Sejumlah bahasa atau kosakata dari bahasa Indonesia juga masih digunakan di Bokap, seperti terima kasih atau terima kasih, kamar mandie atau kamar mandi, boka yakni buka, berkalahie atau berkelahi, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, mayoritas penduduk Bokap menganut agama Islam. Bahkan sejumlah masjid kini telah banyak berdiri di sini. Salah satunya adalah Masjid Al-Awwal yang dibangun pada 1794 dan menjadi masjid pertama di Kampung Bokap. Di Kampung Bokap ya guys. Keberadaan makam Imam Abdullah Qadi Abdus Salam. Abdul Salam. Salah satu bukti kuat tentang keberadaan orang Indonesia di Bokap adalah adanya makam Imam Abdullah Qadi Abdus Salam yang berasal dari Tidore, Maluku. Imam Abdullah adalah pangeran kerajaan Tidore yang menjadi salah satu tahanan politik semasa Belanda menjajah Indonesia. Ia dibuang Belanda ke Cape Town pada 1780. Selain menulis buku yang menjadi referensi utama Muslim di Cape Town, pria yang mendapat julukan Tuan Guru ini juga sempat membangun sekolah Islam pertama di Bokap yang murid-muridnya terdiri dari anak-anak para budak dan anak kulit hitam. Imam Abdullah menjadi salah satu dari 3 imam besar yang sangat dihormati di Cape Town. Luar biasa guys. Bokap, kampung warna-warni. Kampung warna-warni. Oh, iya benar. Selain penduduknya yang berasal dari Indonesia, Kampung Bokap juga menarik perhatian warga dunia. Dengan mengusung arsitektur bergaya Cape Dutch dan George, para penduduk Bokap mengecat rumah mereka dengan cat warna-warni yang menyegarkan. Wah, mantap. Bokap bahkan disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling warna-warni di dunia. Keunikan yang dimiliki oleh Kampung Bokap akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk wisata baru di Cape Town, Afrika Selatan. Warna-warni cat yang dipakai oleh para warga Bokap bukanlah sembarangan. Warna-warni cat rumah mereka adalah sebagai penanda bahwa rumah ini sudah ada yang punya dan juga melambangkan sebuah kebebasan. Para penduduk bebas mengecat rumah mereka dengan warna apa saja sesuai dengan kesukaan mereka. Jika rumah mereka dijual dan pemiliknya berubah, biasanya warna cat rumah juga akan diubah sesuai dengan pemilik baru. Jika ditemukan rumah bercat putih, itu menandakan bahwa rumahnya disewakan. Warna-warna rumah di Bokap sangat instagramable dan menjadi incaran turis untuk berkunjung kemari. Selain spot foto yang menarik, di Bokap juga bisa melakukan walking tour yang menikmati keindahan Table Mountain, wisata kuliner, wisata sejarah, dan juga wisata belanja. Ya. Mantap guys, mantap.
Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video dari channel Seleb Dunia Seleb. Kita sudah lihat bagaimana luar biasanya Afrika rasa Indonesia, kampung orang Indonesia di tengah kota Cape Town, Afrika Selatan, yaitu kampung bokap guys. Jadi kita sudah melihat ya bagaimana cerita dan juga perjalanan sejarah orang Indonesia sejak dari dulu lagi guys, sehingga ada makam ya orang dari Indonesia, dari mana tuh, Imam Abdullah dari Maluku, seperti begitu. Jadi ini adalah satu catatan sejarah di mana kita lihat ramainya penduduk orang Indonesia yang berada di sana, dan mereka sangat-sangat orang kata mengetengahkan pengembangan sebagai jatinya orang Indonesia. Mereka dapat merasakan bahwa di mana-mana pun mereka berada di luar negeri Indonesia, pasti mereka akan membentuk komunitas ya, dari segi budaya Indonesia, tradisi, makanan kuliner Indonesia dibawa guys ke negara Afrika khususnya lah ya, yaitu yang berada di kampung bokap. Jadi ini satu perkara yang sangat-sangat luar biasa, sebab kalau kita lihat selalunya komunitas semacam itu biasanya ada restoran Indonesia, toko-toko makanan Indonesia, ataupun pusat kegiatan budaya. Itu yang mereka selalu ya membawa tradisi ini ke tempat lain, dan itu membuatkan jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia guys tidak dilupai walaupun mereka berada di luar negeri. Satu perkara yang sangat luar biasa edukasinya, karena kita lihat kampung orang Indonesia ada di tengah kota Cape Town, Afrika Selatan. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.